Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari fiqhus siyam, fikih puasa, dalam rangka mengamalkan salah satu wasiat dari Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Dan sebentar lagi kita tahu kita akan kedatangan syahrul Ramadan, maka kita harus menyambutnya dengan ilmu, sehingga nanti kita beribadah di dalamnya dengan ilmu, sehingga ibadah kita benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, puasa ini termasuk ibadah yang paling mulia dalam Islam. Huwa ruknun min arkanil Islam. Puasa adalah rukun di antara rukun-rukun Islam. Apa sih puasa itu? Puasa itu dari segi bahasa, yakni al-imsak, menahan diri. Adapun puasa menurut terminologi syariat Islam, puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams ma'aniyati ta'abbud lillahi subhanahu. Adapun berdasarkan terminologi syariat, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan semenjak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dari puasa. Lah, puasa ini macamnya secara garis besar ada dua. Jadi kajian ini saya ambil materinya dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, ya, Sahih Fiqh Sunnah. Secara umum puasa itu macamnya ada dua. Yang pertama, siyam wajib, puasa yang wajib. Sedang yang kedua adalah siyam tatawwu', puasa yang sunnah. Kapan puasa itu menjadi wajib? Puasa itu menjadi wajib karena tiga hal. Yang pertama, ma yajibu lizzamani nafsih. Diwajibkan karena ya memang sudah tiba waktunya. Seperti puasa Ramadan. Kenapa kok wajib? Ya karena memang itu waktunya untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya karena waktunya sudah tiba, ya, maka kita harus puasa, wajib. Karena waktunya sudah tiba. Yang nomor dua, kapan puasa itu menjadi wajib? Ma yajibu li'illatin. Puasa itu menjadi wajib karena ada illah, ada sebab khusus. Seperti siyam al-kafarah, seperti puasa untuk membayar kafarat. Ini wajib karena ada sebab khusus. Saya kasih contoh ya. Misalnya seorang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya,
atau seorang yang nadar kemudian melanggar nadarnya, maka dia harus bayar kafaroh. Apa kafarohnya orang yang melanggar sumpah dan melanggar nadar? Kafarohnya yang pertama, it'am asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir miskin. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Kalau nggak bisa tiga-tiganya, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka dia harus puasa 3 hari. Berarti puasa 3 hari ini menjadi wajib karena ada illah, karena ada sebab khusus, yaitu bayar kafaroh. Itu sebab yang kedua, puasa menjadi wajib. Kemudian yang nomor 3, kapan puasa menjadi wajib? Puasa menjadi wajib ma yajibu li ijabil insani dzalika ala nafsihi, yaitu jika seorang hamba mewajibkan puasa itu atas dirinya, seperti puasa nadar. Ada seorang berkata, kalau aku lulus ujian, aku akan nadar puasa Senin Kemis selama 3 bulan. Atau seorang nadar, aku nadar besok aku mau bersedekah, ya, mohon maaf, besok aku mau puasa Daud, bernadar misalnya. Maka aslinya puasa Daud gak wajib, aslinya puasa Senin gak wajib, tapi karena dia pakai nadar, maka dia mewajibkan untuk dirinya sendiri puasa, maka akhirnya jadi wajib karena sudah jadi nadar. Saya nadar kalau aku sembuh misalnya, dia ngomong aku puasa Senin Kamis selama 6 bulan. Puasa Senin Kamis gak wajib, tapi karena seorang sudah terlanjur bernadar, maka Senin Kamis menjadi wajib. Jadi ada 3 sebab puasa itu menjadi wajib. Yang pertama, karena memang sudah tiba waktunya, yaitu puasa Ramadan. Yang nomor 2, puasa itu menjadi wajib karena ada sebab khusus, ada ilah khusus, seperti untuk bayar kafarot, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang nomor 3, sebab puasa menjadi wajib karena orang itu mewajibkan untuk dirinya, seperti nadar dan tadi sudah kita sebutkan. Lah dari 3 sebab wajibnya puasa ini, yang kita pelajari yang pertama, yaitu puasa menjadi wajib karena tiba waktunya, yaitu puasa Ramadan. Nah, jadi yang kita pahami sekarang, yang harus kita pelajari bersama adalah puasa Ramadan. Apa sih hukumnya puasa Ramadan itu? Puasa Ramadan hukumnya wajib, fardhu ain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini menjadi dalil bahwa kewajiban puasa itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi kewajiban puasa juga untuk umat-umat terdahulu. Berdasarkan firman Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan terhadap orang sebelum kalian. Itu dalil bahwa umat-umat terdahulu itu ada syariat puasa. Begitu juga dengan umat Islam. Dan puasa ini adalah rukunnya Islam. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Wal haji, dan haji. Wa saumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Jadi tidak diragukan lagi
para ulama sudah berijma, berkonsensus bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, yang di dalamnya terkandung banyak keistimewaan. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama." Jika bulan Ramadan telah tiba, pintu-pintu langit dibuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Jadi pada bulan Ramadan itu pintu langit dibuka. Apa makna pintu langit dibuka? Makna pintu langit dibuka artinya yang dari bawah diangkat ke atas. Apa itu? Amal soleh, puasa, sedekah diangkat ke atas, doa mustajabah. Dan yang di atas diturunkan ke bawah. Pengampunan, rahmat, kasih sayang. Artinya pada bulan Ramadan itu orang mudah dikabulkan dalam berdoa karena pintu langit sudah dibuka sama Allah. Tidak ada penghalang lagi. Maka hendaklah kita semangat dalam menyongsong bulan Ramadan dan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, dan semoga amal kita diterima Allah. Penjelasan yang pertama yang penting, bagaimana cara menetapkan satu Ramadan? Karena ini selalu menjadi polemik. Bagaimana cara menetapkan satu Ramadan? Cara yang pertama adalah dengan ru'yatul hilali Ramadan. Dengan melihat hilal bulan sabit untuk bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian melihat hilal, fa'aftiru, dan beridul fitrilah, berbukalah. Jadi ini lafaz yang jelas. Ini cara yang pertama, menetapkan satu Ramadan dengan melihat hilal. Kata Nabi, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kamu lihat, maka berpuasalah. Jadi kalau kamu lihat. Berarti kalau belum lihat, ya jangan berpuasa. Ya. Jadi Rasulullah SAW menggantungkan kewajiban untuk berpuasa jika melihat hilal. Wa idza ra'aitumu, dan kalau kamu melihat hilal satu Syawal, fa'aftiru, maka beridul fitrilah, berbukalah. Itu ya. Jadi kalau sudah tanggal, ya, kalau sudah tanggal 25, kalau sudah tanggal 29, ya, kalau sudah tanggal 29, maka dilihat, ya, maka dilihat. Kalau sudah tanggal 29 Sya'ban, dilihat. Kalau tanggal 29 Sya'ban kok sudah terlihat hilal, berarti besok tanggal 30. Ya. Mohon maaf. Kalau tanggal 29 Sya'ban dilihat ternyata hilalnya sudah nampak, berarti besok tanggal 1 mulai berpuasa Ramadan. Tapi kalau tanggal 29 Sya'ban dilihat ternyata tidak ketemu hilalnya, maka besok masih tanggal 30 Sya'ban. Jadi yang pertama dengan melihat hilal. Cara yang kedua adalah dengan ikmalul iddah salasina. Jadi ikmal iddah di Sya'ban salasina, menggenapkan bilangan bulan Sya'ban 30. Jadi kalau tanggal 29 dilihat kok hilalnya nggak muncul, berarti besoknya masih 30 Sya'ban. Ya. Dan ini adalah
masalah yang harus kita pahami betul. Karena Rasulullah mengatakan sumu, berpuasalah liru'yatihi, kalau lihat bulan. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kapan? Liru'yatihi, kalau lihat hilal. Fa in humma alaikum, kalau tidak kelihatan ya sudah nggak apa-apa, genapkanlah 30. Jadi simple, mudah, gampang, tidak ribet. Kalau tanggal 29 alat-alat sudah diletakkan, para pakar sudah meneliti, kalau tanggal 29 lihat hilal berarti besok tanggal 1 Ramadan. Tapi tanggal 29 ketika dilihat ternyata nggak ada hilal, berarti besok masih tanggal 30 Sya'ban. Jelas insyaallah ya. Itu cara menetapkan awal Ramadan. Nah, sekarang kita sudah tidak membahas hisab. Ya, karena pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah dengan melihat hilal, yaitu ru'yah. Kalau nggak kelihatan maka berlaku disuruh genapkan 30 bilangan bulan Sya'ban. Lah sekarang permasalahannya, misalnya kita sepakat sudah pakai ru'yatul hilal, tapi misalnya di Arab Saudi sudah terlihat hilal, apakah kita puasanya ikut Saudi ataukah nunggu di Indonesia baru dilihat hilal? Lah ini ada beberapa pendapat. Ya, pendapat yang pertama adalah pendapat satu matlak seluruh dunia, wihdatul matoli, satu matlak. Jadi kalau misalnya Indonesia sudah melihat hilal, maka seluruh dunia harus ikut Indonesia. Ini pendapat yang pertama. Ya, misalnya seluruh dunia sudah sedang meneropong hilal Ramadan, ternyata di Tanjung Kodok atau di Cakung sudah di Indonesia melihat bahwa besok itu Ramadan. Misalnya sekarang hari apa ini? Sekarang hari Ahad. Nah, sepakat orang Indonesia Senin kita puasa Ramadan karena sudah terlihat hilal. Maka seluruh dunia harus ikut Indonesia karena sudah melihat. Ini namanya pendapat ya, bahwa seluruh negeri cuma ada, seluruh penjuru dunia satu matlak saja. Ya. Mereka berdalil dengan sabda Nabi, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah. Siapa yang berpuasa ini? Ya, semua kaum muslimin suruh berpuasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang nomor dua, anna likulli baladin ya ru'yatuhum, bahwasanya setiap negara memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Misalnya di Saudi sudah terlihat hilal, puasanya hari Senin, tapi di Indonesia belum terlihat, maka kita nggak usah ikut Saudi, ikut ru'yah kita sendiri. Ini pendapat yang nomor dua. Setiap negara memiliki ru'yah masing-masing. Beda nggak dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama itu global, satu dunia satu. Ya kalau pertama kali yang lihat itu India, ya seluruh diinformasikan ke dunia sama semuanya. Kalau yang pertama kali melihat itu di Amerika, disiarkan seluruh dunia, mulainya sama, serentak, gitu ya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua ini enggak, karena setiap negara memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Di Indonesia sudah lihat hilal, tapi di Saudi belum lihat hilal, maka Saudi nggak ikut Indonesia. Ya kita yang sudah lihat di Indonesia ya kita puasa, Saudi belum lihat ya nggak puasa. Di Singapura sudah melihat, kita belum melihat, ya sudah kita ikut diri kita sendiri, nggak usah ikut ru'yahnya orang lain. Ini pendapat yang nomor dua. Pendapat ini didukung oleh riwayat dari Quraib Maula Ibnu Abbas, bahwa setiap negara memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Saya bacakan sebuah hadis dari Quraib Maula Ibnu Abbas. Dia berkata, qadimtu asyama wastahalla alayya hilal Ramadan wa ana bisyam. Aku pergi ke negeri Syam, kemudian aku melihat hilal bulan Ramadan. Sedangkan itu aku ada di negeri Syam, sehingga aku menjumpai hilal Ramadan tanggal 1 Ramadan, aku berada di negeri Syam.
Fara'ainal hilal lailatal Jum'ah, pada waktu itu kami melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian saya safar pulang balik ke Madinah. Kami balik ke Madinah. Kemudian apa yang terjadi di sini katakan faqadimtu al-Madinata fi akhir syahr fasa'alani Ibnu Abbas hal dzakara hilal qal mata ra'aitumul hilal ra'aina lailatal Jum'ah. Jadi sudah selesai puasa si Quraib ini. Tapi ternyata penduduk Madinah masih belum selesai puasa. Quraib sudah selesai 30 hari atau sudah selesai. Sedangkan penduduk Madinah masih puasa. Maka dikabarkan kepada Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, saya datang dari negeri Syam. Kami sudah melihat hilal malam Jumat awal puasa. Sehingga sekarang sudah selesai Ramadan. Sekarang ini kok penduduk Madinah kok masih puasa semuanya? Padahal penduduk Syam sudah selesai, sudah Idul Fitri. Maka kata Abdullah bin Abbas, wahai Quraib, di negeri Syam kamu mulainya malam apa? Mendengar hilal, melihat hilalnya malam Jumat. Jadi tarawihnya mulainya hari malam Jumat. Maka kata Abdullah bin Abbas, adapun kami yang di sini di kota Madinah, waktu mulainya kemarin kami melihat hilal malam Sabtu. Berarti negeri Syam puasanya hari Jumat, Madinah puasanya mulainya hari Sabtu. Kemudian ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi, wahai Abdullah bin Abbas, engkau tinggal di Madinah, apakah tidak cukup bagimu ru'yah yang dilihat oleh penduduk Syam, yang dilihat oleh Muawiyah? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, la hakadha amarona Rasulullah, tidak demikianlah yang diajarkan Rasulullah kepada kami. Kalau lihat ya kami puasa, kalau lihat kami Idul Fitri. Masalahnya kamu memang lihat, tapi kamu di negeri Syam, sedangkan kita di sini belum lihat. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama. Hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, dijadikan dalil para ulama bahwa setiap negeri itu memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Ya buktinya Abdullah bin Abbas ya dikasih tahu sama Quraib, kami sudah selesai di negeri Syam berpuasa karena kami mulainya malam Jumat lihat hilalnya. Kata Abdullah bin Abbas, kami di kota Madinah melihat hilal malam Sabtunya. Berarti kan awal puasanya sudah berbeda. Lah, di situ Abdullah bin Abbas tidak ikut ru'yanya penduduk negeri Syam. Tapi Abdullah bin Abbas ikut ru'yanya penduduk Madinah. Ini dalil bahwa setiap negeri memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Ya, kalau yang pertama tadi satu melihat maka untuk seluruhnya. Kalau ini enggak. Setiap negara punya ru'yah sendiri-sendiri. Di antara dua pendapat ini, mana yang lebih tepat? Ya. Apa? Yang mana lebih tepat? Mas Alif, mana yang lebih tepat? Tempat sendiri-sendiri gitu ya. Yang lebih tepat yang nomor 3, ya, yaitu wilayah yang memiliki kesamaan. Ya kalau di Indonesia ya wilayah regional Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi kalau Indonesia belum lihat tapi Singapura lihat, maka hendaklah ada hubungan bilateral di negara-negara ASEAN, hubungan ya regional di Asia Tenggara itu ada menteri agama kumpul jadi satu di situ merumuskan misalnya. Jadi misalnya Brunei lihat ya Indonesia ikut, kalau Singapura lihat ya Indonesia ikut, kalau Batam lihat ya Singapura ikut. Padahal kan jaraknya dekat sekali. Adapun pendapat yang mengatakan seluruh dunia harus satu matlak, ini berat. Karena memang ya mau tidak mau berbeda. Sekarang di sini sore, di negara lain mungkin malam. Itu keniscayaan, perbedaan itu keniscayaan. Karena setiap negara memiliki garis lintan dan garis bujur yang berbeda-beda. Ya, menyamakan sesuatu yang berbeda, ya itu nggak mungkin. Dan itu praktek zaman dulu, nggak mungkin seperti itu. Karena zaman dulu nggak ada informasi, keterbatasan media. Jadi zaman dulu itu nggak mungkin orang Jawa ini zaman dulu misalnya zaman tahun 1400
Orang Jawa kalau puasa nggak mungkin nunggu di Saudi dulu. Pakai alat apa? Kalau zaman dulu mesti pakai sesuai dengan daerahnya masing-masing. Wallahu a'lam. Terlepas dari itu semuanya, hendaklah seorang muslim dalam hal ini ikut berpuasa dan ikut beridul fitri sesuai apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, saumukum yauma tasumun, puasanya kalian adalah ketika kalian semuanya berpuasa. Ya, dalam riwayat yang lain adalah puasa itu ketika manusia berpuasa. Idul Fitri itu ketika semua manusia beridul fitri. Ya, dan kalau pemerintah sudah menerapkan, ya, memutuskan bahwa besok puasa, ya sudah kita ikut pemerintah, tidak usah ribet-ribet, tidak usah bingung-bingung. Kita tugasnya adalah diam dan dengarkan maklumat dari pemerintah. Nah itu kita taati. Sudah selesai. Jadi kita nggak usah bingung-bingung masalah ini. Kemudian ikhwatal iman, surut sihatis siyam, syarat sahnya puasa. Apa saja syarat sahnya puasa? Yushtaratu li sihhati siyami amrani. Untuk sahnya puasa itu disyaratkan dua hal. Yang pertama, at-thaharatu minal haidhi wan nifas. Harus suci dari haid dan nifas. Artinya kalau ada wanita yang haid dan nifas, maka nggak sah puasanya, ya, batal, nggak dianggap. Yang kedua, harus niat, harus ada niat puasa Ramadan di malam harinya. Dan niat itu tempatnya di dalam hati, tidak usah ditalafutkan, nggak usah dilafalkan. Nawaitu sauma ghadin an adai dan seterusnya. Kenapa? Al-Imam An-Nawawi mengatakan la yasihu saumu illa bin niyah. Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Wa mahalluha, dan tempatnya niat itu al-qalb, di hati. Wala ishtaratu fihi nutqu, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Bila khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Perkataan Imam An-Nawawi dalam Raudhatut Talibin. Jadi niat. Cuma niat ini ada perbedaan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib, puasa Ramadan, harus puasanya sebelum harus niatnya sebelum sahur, malam hari. Wan lam yujmi as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, tidak dianggap puasanya. Ini kalau puasa wajib. Jadi harus pagi malam hari sebelum fajar, sebelum wali puasa harus diniati. Tetapi sekali lagi, niat itu nggak harus dilafatkan, nggak usah dilafatkan. Niat itu apa sih? Niat itu al-qasdu, menyengaja. Niat itu adalah sengaja mau melakukan, kerentek hati mau melakukan sesuatu, itulah niat. Jadi seorang bapak, dia nggak ngucap nawaitu sauma ghadin dan seterusnya, tapi dia ngomong sama istrinya, bu, besok kan kita puasa, tolong ya sahurnya yang istimewa. Nah, ini seorang bapak ngomong kayak gitu, itu sudah otomatis dia itu sebenarnya sudah niat, karena sudah kerenteknya hati, sudah niat menyengaja besok puasa meskipun tidak dilafalkan. Adapun puasa sunnah maka tidak disyaratkan untuk berniat di malam hari sebelum fajar. Karena Rasulullah pernah tidak niat puasa, pagi-pagi cari makanan di rumah Aisyah, nggak ada makanan, kata Nabi, ya sudah saya puasa saja. Itu dalil bahwa kalau puasa sunnah tidak disyaratkan niatnya itu di sebelum fajar, gitu ya. Ikhwatal iman, sampai di sini tidak panjang-panjang saya sampaikan materi. Ini masih muqaddimah saja, pembukaan. Dan pada pertemuan yang akan datang mungkin kita akan masuk materi tentang bagaimana puasa itu, adab-adabnya apa, rukun-rukunnya puasa itu apa saja,
apa saja yang membatalkannya, mungkin insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk saat ini ya sekedar mukadimah dulu tentang seputar puasa ini. Ada pertanyaan Mas? Tayyib. Dimulai yang paling bawah Mas ya. Yang di ring atas. Ada pertanyaan di sini. Dari Mas Febrianto Hernowo. Afwan Ustadz, dalam masa pandemi ini untuk sholat jamaah yang dilakukan selama Ramadan, apakah lebih diutamakan tetap di rumah saja? Bagaimana dengan sholat id nanti? Jazakumullah khair. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sepakat bahwa yang namanya sholat jamaah itu di masjid, dan itu pahalanya banyak. Sholatul jamaati afdalu min sholati ahadikum wahdahu bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu pahalanya, atau sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kita sepakat itu. Tetapi kita ini sekarang berada di kondisi yang berbeda dengan kondisi normal. Maka dalam hal ini percayakan kepada pemerintah dan dinas kesehatan apa yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah, apalagi sudah bentuk instruksi, ya sudah kita taati. Karena ini demi keselamatan kita semuanya. Makanya kita lihat, ya kita berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini, ya COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga bulan Ramadan kita bisa menikmatinya dan bisa beribadah di masjid. Tapi misalnya la qadarallah, semoga tidak terjadi. Ya, kemudian Ramadan masih berlangsung, maka tetap berlaku. Kalau itu sudah menjadi instruksi dari pemerintah, maka sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat dalam kebaikan, karena ini untuk melindungi nyawa manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Termasuk sholat id tadi. Selanjutnya dari Mas Eka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada wabah ini? Apa boleh sholat berjamaah saat bulan suci Ramadan? Sama ya, sudah saya jawab tadi, sehingga tidak perlu saya ulangi lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Gaung Perwira. Ustadz ingin bertanya, apakah mengikuti kajian sunnah online di bulan Ramadan mendapatkan pahala yang besar? Yang menyebabkan pahala itu semakin besar ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah ada waktu yang membikin pahala itu menjadi besar. Nah, Ramadan itu termasuk waktu yang menyebabkan pahala seorang hamba itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kalau orang Ramadan kan lemes, lesu, tapi dia bermujahadah, dia mendengarkan secara online, karena secara pertemuan langsung kan tidak memungkinkan. Maka insya Allah ini menambah pahala bagi kita semuanya. Jadi itu yakin kita tetap harus belajar ya. Wallahu a'lam. Bolehkah saya mengimami ibu dan bapak saya sholat tarawih di rumah jika diperintahkan nanti di rumah, tapi bacaan Al-Quran saya belum lancar? Pada dasarnya boleh ya. Nah sekarang diperbaiki bacaannya, ya Al-Fatihahnya diperbaiki, surat-surat juz amannya diperbaiki, dan nanti apakah boleh panjenengan misalnya sholat dengan ibu bapak? Ya boleh, tidak apa-apa. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh puasa sunnah Senin Kemis setelah lewat pertengahan bulan Sya'ban? Jika Anda sudah terbiasa puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kalau Anda sudah terbiasa puasa Senin Kemis, ya, wallahu a'lam. Yang enggak boleh itu enggak pernah puasa sama sekali, tapi ketika Sya'ban sudah pertengahan baru puasa-puasa. Puasa nyambut Ramadan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bahkan ada hadis yang mengatakan la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin aw yaumin. Jangan kalian mendahului jangan kalian mau
Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali puasa yang sunnah yang biasa ia lakukan, maka nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan ada kunut di saat sholat tarawih di akhir Ramadan. Bukan tarawih tapi di witir ya. Apakah tetap dilaksanakan kunut saat tarawih di rumah? Maksudnya ini yang benar bukan tarawih tapi apa? Witir. Apakah tetap dilaksanakan meskipun di rumah? Iya. Jadi kunut ketika witir itu enggak hanya ketika jamaah tarawih, di rumah pun boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya apa yang harus dilakukan ketika tidak mampu membayar fidyah untuk orang yang menyusui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika memang dia tidak mampu untuk membayar fidyah, sedangkan untuk makan sehari-hari dia nggak punya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa di luar batas kemampuannya. Ya, karena semua kewajiban yang berkaitan dengan harta itu selalu dikaitkan dengan istita'ah, jika mampu. Zakat fitrah wajib, bayi lahir pun wajib. Ya, diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau misalnya keluarga nggak mampu, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani di luar kemampuan. Ya, taklif ma la yutaq la yajuz, memberi beban yang tidak bisa dipikul, maka itu tidak diperbolehkan ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah sah sebuah puasa apabila sahurnya pas adzan subuh karena terlambat bangun? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda ya misalnya terlambat, kemudian Anda sudah makan, ketika makan belum selesai dengarkan adzan subuh, maka dalam hal ini wallahu a'lam bishawab tidak mengapa. Kata Nabi, jangan kau tinggalkan sampai selesai. Tapi kalau bangun-bangun ternyata sudah selesai waktunya sahur, orang sudah adzan, ya sudah bismillah, niat puasa aja. Ya, diniatkan untuk apa? Puasa, karena adzan subuh itu tanda fajar sudah terbit. Sedangkan definisi dari puasa adalah menjaga diri, menahan diri dari apa saja yang membatalkan semenjak terbitnya fajar hingga tenggelam matahari. Dan terbit fajar itu diantara tandanya ya adzan subuh itu. Ya, jadi dilihat kalau misalnya saya makan nih, ya, terus belum selesai ada adzan, ya saya selesaikan nggak apa-apa. Tapi kalau belum sama sekali, kemudian sudah ada adzan, wallahu alam, silakan diteruskan puasanya dan Anda tidak sahur karena sudah terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna mencari ridha Allah? Dalam hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan demi mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya lalu. Gimana bunyinya? Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Wahtisaban itu mengharap pahala, bukan mengharap ridha. Ya. Jadi saya ulangi ya. Man shoma ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban karena mengharap pahala, ghufirallahu ma taqaddama min danbi, diampuninya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bukan mengharap ridho tapi mengharap pahala. Adapun maksud dari mengharap ridho ya dia melakukan itu tidak untuk selain Allah, tapi dia melakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika membayar hutang puasa Ramadan di atas pertengahan bulan Sya'ban? Tidak apa-apa karena itu puasa wajib.
Yang nggak boleh itu kalau puasa sunnah. Nggak pernah puasa sunnah, kalau sudah pertengahan Sya'ban baru puasa sunnah, itu yang nggak boleh. Adapun puasa wajib maka tidak mengapa. Yang puasa bayar utang Ramadan termasuk bagian dari puasa wajib sehingga tidak masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah puasa diterima jika tidak sahur? Sahur bukan rukunnya puasa, dan sahur bukan syarat sahnya puasa, sehingga orang meninggalkan sahur puasanya tetap sah. Akan tetapi tidak selayaknya seorang meninggalkan sahur kecuali misalnya dalam kondisi darurat seperti tadi. Ya, Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi sekali lagi puasanya sah karena makan sahur bukan rukun, bukan syarat. Ya, cuman kehilangan fadilah sunnah makan sahur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melaksanakan sholat witir yang sesuai sunnah? Sholat witir adalah sholat 3 rakaat atau 1 rakaat atau 5 rakaat. Witir artinya ganjil. Sholat witir adalah sholat yang rakaatnya ganjil. Adapun yang dilakukan Rasulullah, biasanya Rasulullah di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Rasulullah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad. Adapun tata cara sholatnya sama saja, cuma niatnya yang beda. Anda harus meniatkan sholat witir 2 rakaat salam tambah 1 rakaat, atau langsung 3 rakaat juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, kapan batas waktu boleh membayar hutang puasa yang telah lalu? Waalaikumsalam. Ya, intinya jangan sampai masuk Ramadan lagi. Ini masih ada sisa-sisa waktu, maka yang masih punya utang, sangkutan utang, mungkin dulu sakit 2 hari, sakit 3 hari, ya, maka sekarang masih ada waktu, segera dilunasi, segera dibayar hutang puasa Ramadannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan sudah niat puasa Ayyamul Bid di bulan Sya'ban, terus mau puasa lagi, apa diperbolehkan? Puasa apa? Kalau dari sebelumnya, jadi gini, Rasulullah itu memang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, pertama, kedua, ketiga, 4. Tapi kalau sudah masuk sepertiga Sya'ban, separuhnya Sya'ban, yang nggak biasa puasa sunnah jangan puasa sunnahkan di situ. Ya, kalau Ayyamul Bid ya sudah Ayyamul Bid. Adapun puasa yang dulunya nggak pernah dilakukan, tapi karena sudah nisfi Sya'ban terus baru dilakukan, maka tidak ada dalil khusus ya. Jadi nggak usah, kecuali kalau itu sudah terbiasa, misalnya puasa Daud, maka nggak apa-apa. Setelah separuh Sya'ban pun nggak apa-apa. Terbiasa puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustadz, bagaimana jika hutang puasa tahun lalu lupa jumlahnya, soalnya gak dibayar-bayar, makanya cepet bayaran sampai lali. Bismillah Ustadz, bagaimana jika hutang puasa tahun lalu lupa jumlahnya, apa harus dilakukan jika seperti itu? Diteliti, dilihat ulang. Kalau misalnya ragu-ragu antara 5 sama 4, maka dianggap 5. Kalau ragu-ragu antara 8 atau 7, dianggap 8. Ya, yang merasa paling banyak harinya itu yang kita pilih. Wallahu a'lam bishawab. Maka adalah kita bersegera, jangan ditunda-tunda ya kalau punya utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau dulu bertahun-tahun, berpuluhan tahun tidak pernah puasa Ramadan, apakah harus diqadha Ustaz? Pendapat yang roje wallahu alam, tobat yang nasuha, sudah nggak bisa diqadha ya, karena dia sudah dia nggak puasa tanpa sebab,
Kalau dia itu tidak puasa karena ada sebab, misalnya sakit, misalnya dia haid, dia safar, boleh diganti di hari lain. Tapi dia memang niat murni bener-bener dia balelo, tidak pernah puasa sampai umur 40 tahun baru sadar puasa. Ya sudah, tobat yang banyak beramal soleh, banyak puasa sunnah, banyak sholat malam, banyak sedekah. Sudah, itu tobat sudah. Jadi nggak usah dikodok. Wallahu a'lam. Bismillah Ustadz. Yang lebih tepat lagi Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz hafidzakallah wa iyyakum, bagaimana cara kita menyikapi orang tua yang masih melaksanakan tradisi megengan di saat bulan sebelum Ramadan? Ya, disampaikan, didakwai pelan-pelan bahwa itu tidak dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun, jangan terkesan menggurui orang tua, ya, tapi tetap didoakan, tetap terus, ya, bermuamalah baik sama orang tua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin tanya, orang tua saya tidak kuat puasa, apakah saya sebagai anak wajib bayar utang puasa orang tua? Kalau orang tua tidak kuat puasa karena sudah sepuh, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka bayar fidyah. Maka kalau orang tua sudah sepuh, sudah tak mampu puasa, maka sang anak membayar fidyah. Satu harinya ngasih makan satu orang fakir miskin sekali. Kalau misalnya ibu bapak sampean sudah sepuh, tidak puasa 30 hari penuh, maka panjenengan buat masakan atau beli nasi padang, soto lamongan 30 porsi, kasihkan ke orang fakir miskin 30 orang, atau undang 30 orang fakir miskin, kasih makan semuanya sampai kenyang, selesai. Ya, atau punya 30 porsi dibagikan ke orang-orang, itu juga boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum Ustadz, dan juga tim Surabaya Mengaji dan para pihak serta para santri dan santriwati yang turut mensukseskan kajian ini. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan terakhir, jangan ada yang tanya lagi. Jangan ditanya lagi, muncul pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada syariat padusan akan masuki bulan Ramadan? Yang maksud padusan adalah mandi Ustaz. Iya mandi, mosok gak mandi? Harus mandi biar seger masuk Ramadan. Saya nggak paham maksudnya padusan. Padusan dalam bahasa Jawa ya mandi. Kalau sekedar mandi, nggak pakai bulan Ramadan setiap hari juga mandi. Tapi kalau maksudnya padusan di sini adalah tradisi tertentu, ritual tertentu, pakai bunga, pakai zikir ini, pakai ritual ini, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar mandi ya harus, ya kita memang harus mandi, apalagi untuk menyambut bulan Ramadan. Sampai di sini, dan mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mudah-mudahan bisa dijawab di lain kesempatan. Saya juga terima kasih banyak kepada tim mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Surabaya Mengaji. Semoga antum semuanya diberi pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah dari segala mara bahaya dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.